Halo Sobat Kampuspedia, kembali lagi di channel YouTube kami, dan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sedang cukup marak dibicarakan nih, yaitu mengenai toxic workplace. Dalam dunia kerja, lingkungan tempat kita bekerja tentunya sangat mempengaruhi kinerja dan kondisi kita, bukan? Bayangkan saja, jika lingkungan kerjamu tidak mendukung dalam aspek-aspek tersebut. Kira-kira bagaimana ya cara menghadapinya? Langsung saja kita bahas di sini yuk. Biasanya kita memiliki sebuah perusahaan impian dan ingin sekali bekerja di sana. Sebagai orang luar yang mendapatkan sekelebat info dari orang-orang terdekat, katanya gajinya besar, kantornya bagus, dan bonusnya banyak. Walaupun mungkin tidak semuanya seindah itu. Karena kerja itu lebih hanya dari sekedar gaji. Lingkungan kerja yang baik harus memiliki alur komunikasi yang bagus dan juga hubungan yang harmonis antar sesama pekerja. Berdasarkan sumber dari Relief, salah satu ciri-ciri dari toxic workplace bisa dilihat dari cara kerja orang-orang di sekitar kita. Sudahkah mereka bekerja, berbicara, dan berlaku sesuai porsinya? Jika sudah berlebihan, apalagi sampai mencampur urusan pribadi dengan urusan pekerjaan, maka sudah bisa dibilang bahwa itu perilaku tidak profesional. Ketidakprofesionalan seseorang juga bisa dilihat dari cara kerjanya. Bila banyak deadline yang molor karena tim yang tidak kooperatif, atau lamanya pekerjaan itu dioper ke Anda, mungkin Anda bisa mulai waspada dengan atmosfer dari kantor. Tanda lain dari rekan kerja yang toksik adalah kurangnya respect dan penghargaan yang mereka berikan atas kerja keras Anda. Tidak semua orang bisa pandai dalam berkata-kata dan mengucapkan rasa terima kasih mereka. Namun, kurangnya kemampuan verbal beda jauh dengan rekan kerja yang kurang respectful. Bila rekan kerja menunjukkan rasa tidak puas yang berlebihan dan tekanan dari hasil usaha Anda, seperti selalu merasa kurang dan terlalu banyak memberikan kritik, maka tanda kedua ini sudah bisa menjadi pertimbangan lainnya dalam daftar ciri toxic workplace. Kesengajaan dalam membuat drama dan menyulut perdebatan juga merupakan bendera merah yang sangat nyata. Semua orang tahu dengan jelas bahwa semua lapisan dan peran dalam kantor bisa merasa lelah. Kompetisi yang tidak sehat pun termasuk dalam kriteria ini. Frekuensi dari drama yang terlalu sering tentu bisa memicu stres dan tekanan, apalagi bila Anda orang yang pragmatis dan menghindari konflik. Faktor selanjutnya adalah faktor atasan atau bos. Faktor ini tentu memegang peranan yang penting dalam kelanjutan Anda bertahan di tempat kerja. Seorang atasan adalah wajah terdepan dalam sebuah perusahaan dan merupakan pengambilan keputusan terbesar dari sebuah tim, perusahaan, dan segala target jangka panjang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Idealnya, seorang atasan diharapkan memiliki karakter yang tegas, dewasa, dan berpikiran terbuka. Namun, jika sebagai atasan mereka bersikap otoriter dan semena-mena, apalagi jika sampai membatasi hak serta perkembangan Anda sebagai karyawan, inilah yang merupakan sikap yang merugikan. Atasan yang baik adalah atasan yang selalu mau pekerjaannya selalu berkembang setiap harinya, sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Namun, tentunya tidak ada bos yang sempurna. Setiap pemimpin pasti punya alasan atas setiap keputusannya. Maka jangan ragu untuk bertanya dan bertukar pikiran dengan atasan. Memiliki keterbukaan pikiran yang kuat dalam menerima kritik serta masukan dari orang-orang dengan jabatan di bawah kita adalah sikap dewasa yang baik bagi pertumbuhan diri, atasan, maupun diri Anda sendiri. Namun, jika hal ini tidak dimiliki oleh atasan Anda, bisa jadi inilah bendera merah yang harus Anda pertimbangkan.
Selain melihat tanda-tanda di atas, Anda bisa melihat respon tubuh Anda setelah mengalami kejadian-kejadian tidak mengenakan tersebut kepada diri Anda secara langsung. Seringkali seseorang yang sudah tidak nyaman dengan lingkungan kerja yang terasa toksik, hal pertama yang dirasakan adalah rasa jenuh untuk berangkat kerja. Bekerja full-time adalah rutinitas, dan kejenuhan dalam rutinitas adalah hal yang wajar. Namun, jika alasan dari kejenuhan Anda adalah pengalaman buruk dari perlakuan bos dan rekan kerja, hal itu merupakan tanda besar dari batas kekuatan Anda untuk bekerja dalam lingkungan pekerjaan yang toksik. Selain melihat tanda-tanda di atas, Anda bisa melihat respon tubuh Anda setelah mengalami kejadian-kejadian tidak mengenakan tersebut kepada diri Anda secara langsung. Seringkali seseorang yang sudah tidak nyaman dengan lingkungan kerja yang terasa toksik, hal pertama yang dirasakan adalah rasa jenuh untuk berangkat kerja. Bekerja full-time adalah rutinitas, dan kejenuhan dalam rutinitas adalah hal yang wajar. Namun, jika alasan dari kejenuhan Anda adalah pengalaman buruk dari perlakuan bos dan rekan kerja, hal itu merupakan tanda besar dari batas kekuatan Anda untuk bekerja dalam lingkungan pekerjaan yang toksik. Hal kedua yang cukup jelas adalah hilangnya ritme work-life balance. Pekerjaan yang berat ditambah dengan lingkungan kerja yang buruk akan menyita energi dari tubuh Anda lebih besar dari seharusnya. Maka bila sudah mulai merasa tidak ada waktu untuk bersantai dan menghabiskan waktu dengan orang yang Anda sayangi, maka bisa jadi Anda harus mempertimbangkan kondisi lingkungan kerja Anda saat ini. Satu hal, setiap orang memiliki daya tahan tersendiri terhadap perilaku toksik. Maka bila merasa bahwa hanya Anda yang memiliki masalah dengan keadaan ini, bukan berarti Anda overreacting dan lemah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Vicky Salemi, seorang career expert dari Monster. Beliau berujar bahwa untuk menentukan sebuah lingkungan sebagai toksik atau tidak, Anda tidak bisa terpaku pada jumlah karyawan yang resign, karena toleransi seseorang terhadap lingkungan dan perilaku yang toksik juga berbeda-beda. Dan setiap orang bertahan dalam sebuah perusahaan karena motivasi dan pertimbangan mereka masing-masing. Maka, layak atau tidaknya Anda bertahan dalam sebuah lingkungan kerja yang toksik dapat dievaluasikan kembali ke dalam diri Anda. Nah, sekarang udah bisa introspeksi diri dan menganalisis lingkungan kerja Sobat Kampuspedia nih. Ingat ya, yang bisa menilai kapasitas diri sendiri adalah Anda sendiri. Jadi, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya. Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan OA lain Kampuspedia. Untuk kamu yang enggak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampuspedia, untuk kamu lebih siap akan hari esok.